Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsah Hawa Ridwan dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Di sini saya akan sedikit membahas materi dari mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI di SMP dengan judul Bentuk Praktek Pembelajaran Melalui Strategi Metode Peneladanan dalam Pengamalan Berwudu dan Sholat. Pendidikan tidak hanya yaitu sebuah proses yang tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak serta perilaku peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang dinilai efektif yaitu metode peneladanan. Metode peneladanan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebiasaan, sikap, dan perilaku peserta didik. Istilah peneladanan dalam Islam disebut juga dengan uswah yang sering dipadukan dengan kata hasanah, sehingga kalau digabungkan menjadi uswatun hasanah. Dalam Al-Quran, konsep peneladanan disebutkan dengan berbagai contoh. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Ibrahim, serta orang-orang yang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditegaskan dalam Al-Quran peneladanan dari Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wadhkurullaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang berharap pada rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Jadi emang Nabi Muhammad SAW tuh dalam sejarah, dalam berbagai kajian sudah membuktikan bahwa beliau memiliki pengaruh yang kuat terhadap umat Islam itu tersendiri. Dan Rasulullah SAW dinilai sosok yang paling relevan, yang paling ideal, figur panutan yang paling ideal dalam aspek kehidupan sehari-hari. Peserta didik itu cenderung memiliki peneladanan itu kepada orang-orang yang dianggap panutan. Nah, salah satunya yaitu pendidik. Karena kan pendidik itu kan guru. Guru itu setiap hari bertemu dengan peserta didik, memberikan ilmu yang dinilai bahwa saya itu oleh peserta didik bahwa gurulah yang dapat memberikan peneladanan yang baik, sehingga guru itu harus memiliki sikap dan akhlak yang baik. Bahkan dalam ajaran agama Islam, peneladanan dinilai sebagai salah satu cara dalam membimbing umat manusia menuju perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Peneladanan dinilai memiliki dapat menghubungkan teori dan praktik. Walaupun ada teorinya, tapi dia tidak ada panutan yang baik, tidak ada teladan yang baik, maka teori tersebut tidak dapat disampaikan dengan baik. Jadi hanya dianggap peserta didik itu ya udah sebagai pengetahuan saja. Tapi kalau misalkan kita memberikan contoh, pendidik memberikan contoh, itu peserta didik itu secara langsung bisa lihat penerapannya itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, peneladanan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu peneladanan yang berlangsung secara tidak sengaja maupun yang dilakukan secara sengaja. Yang tidak disengaja itu ketika seseorang menjadi contoh bagi orang lain karena kualitas kepribadian dan perilakunya, seperti keilmuan, keikhlasan, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Meskipun ia tidak memiliki tujuan khusus untuk melakukan hal tersebut,
Tapi orang-orang karena melihat dia sebagai contoh yang baik, jadi orang-orang tuh bisa termotivasi dari sikap dia. Walaupun dia tuh tidak sengaja gitu menunjukkan perilakunya memang tidak ditunjukkan untuk orang lain. Nah, yang kedua itu yang dilakukan dengan sengaja supaya orang lain itu dapat mengikutinya. Nah, karena ini kita membahas dalam berwudu dan bersolat, banyak peserta didik yang masih asal-asalan wudunya maupun sholatnya. Tapi ketika dia melihat gurunya wudu dengan baik, di situ dapat menimbulkan pikiran dari peserta didik kalau misalkan guru saya saja baik, pendidik saya saja baik, melakukan wudu dan sholat, maka peserta didik itu bakalan mengikutinya. Karena gurunya itu sebagai panutan dia. Seperti itu. Karena saya juga pernah jadi peserta didik dan saya merasakan bahwa guru yang baik itu bisa menjadi contoh bagi saya untuk menjadi teladan yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.